Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa kembali untuk mengkaji dalam kelas ethereal ini, meski ada satu dan lain hal kehadiran teman-teman tidak hadir semuanya, kan, tetapi insya Allah kelas akan tetap dilaksanakan. Mudah-mudahan adanya kelas ini menjadi sinergitas kita semua bahwa pembelajaran ilmu agama harus tetap ada di dalam kehidupan kita. Insya Allah kita sekarang akan ngebahas tentang ilmu akidah. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan materi, seperti biasa kita akan membaca terlebih dahulu. Belum gerak ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wattarahumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim, dan bersikap sayang terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Fa innallaha azza wa jalla qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang dimana mereka telah beriman sebelum kami. Falam nu'mar illa bil istighfari lahum. Maka kita tidak diperintah kecuali untuk memohon ampunan untuk mereka. Faman sabaqahum, dan siapa yang telah mendahului, dan orang yang telah mendahului mereka, au oh famin sab famin subbi sabbihim wallahu alam aw ahadan minhum falaysa 'ala sunnati. Ini kayaknya. Dan siapa yang mencela mereka atau berbuat picik atau salah satu di antaranya, falaysa 'ala sunnah, maka mereka tidak termasuk ke dalam sunnah. Sunnah di sini sunnah tauhid. Walaysa lahu fil fai'i haqqun, dan mereka tidak memiliki hak untuk fai. Fai itu ini harta yang didapat dari peperangan. Akhbarona bidzalika akhbarona bidzalika ghairu wahidin an Malik bin Anasin, telah memberi kabar kepada kami terhadap tentang hal tersebut, dan ini tidak satu orang yang telah memberi kabar,
dari Malik bin Anas annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qasamallahu ta'ala al-fai'a, Allah telah membagi fai', faqala lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim. Fai' itu diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir, lalu para yang berhijrah, muhajir, yaitu mereka yang keluar dari negeri-negeri mereka, atau mereka yang disebut dengan para Ibnu Sabil. Walladzi summa qala, kemudian beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka yang berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Al-ayat. Faman lam yakul hadza lahum falaysa mimman ja'ala lahul fai'a. Maka siapapun yang tidak disebutkan, maka maka mereka tidak memiliki bagian atau tidak mendapat bagian terhadap fai'. Lalu selanjutnya Al-Qur'anu kalamullahi. Quran itu merupakan kalamullah. Wal Qur'anu kalamullahi, Al-Qur'an adalah kalamullah. Sami'tu Sufyana yaqulu, aku mendengar Sufyan berkata, wal Qur'anu kalamullahi, dan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa man qala makhluqun, dan siapapun yang mengatakan makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka dia telah berbuat bid'ah, mengada-ngada. Lam nasma' ahadan yaqulu hadza, kami belum pernah mendengar satupun orang yang mengatakan hal tersebut. Mimman qala al-imanu qaulun wa amalun, bagi orang yang mengatakan iman itu perkataan dan perbuatan, yazidu wa yankusu, bertambah dan berkurang. Wa sami'tu Sufyana yaqulu, aku mendengar Sufyan berkata, al-imanu qaulun wa amalun, iman itu adalah perkataan dan perbuatan, wa yazidu wa yankusu, bertambah dan berkurang. Faqala lahu akhuhu Ibrahim bin Uyainata, lalu saudaranya yaitu Ibrahim bin Uyainah berkata, ya Aba Muhammadin la takul yankusu, wahai Abu Muhammad, jangan mengatakan berkurang. Faqadiba, lalu beliau marah. Wa qala uskut ya sobi, bala hatta la yabqa minhu syai'un. Diamlah kamu, wahai anak kecil, kan adiknya. Bala hatta la yabqa minhu syai'un. Tentu sampai tidak tersisa sedikit pun. Lalu selanjutnya, al-imanu biru'yatil mu'minina lirabbihim yaumal qiyamati. Iman terhadap mimpinya orang yang beriman lirabbihim yaumal qiyamah. Oh, iman terhadap ru'yahnya orang yang beriman. Ru'yah di sini kelak orang yang beriman itu pasti akan melihat Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wal iqraru birru'yati ba'dal mauti, dan yang disepakati bahwa maksud melihat tersebut adalah ba'dal mauti, setelah dia mati. Wujubu isbati sifatillahi azza wa jalla ala haqiqatiha, kewajiban mengukuhkan sifat-sifat Allah azza wa jalla terhadap hakikat-hakikatnya. Wa mana taqa bihil Qur'anu wal haditsu
mislu waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghullat aydihim. Dan hal ini tidaklah dibahas oleh Al-Quran dan hadis seperti waqalatil yahudu, orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah tertutup, ghullat aydihim, maka tertutuplah tangan-tangan mereka. Wa mislu was-samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit-langit matwiyatun. Ya salam, ini keluar masuk. Matwiyatun wallahu alam wa biyamini, dengan tangan kanannya. Wa ma asbaha hadza minal qur'ani wal hadisi, dan apa yang serupa. Tadi wa manatoko bihi, ini berarti bukan nafi, berarti mausul, berarti ini tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis maksudnya. Wa ma asbaha bihi wa ma asbaha hadza minal qur'ani wal hadisi, dan apa yang serupa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, la nazidu fihi wa la nufassiruhu, kita tidak pantas untuk ataupun menafsirkannya atau menjelaskannya. Wa naqifu ala ma waqafa alaihi al-Qur'an, cukup alaihi al-Qur'an was sunnatu, kita cukupkan pemaknaannya itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Wa naqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah, 'alal arsy istawa, bersemayam di atas arsy. Wa man zama ghairu hadza fahuwa mu'tilun jahmiyun, dan siapa yang berkeyakinan selain dari hal ini, maka itu adalah perbuatan yang batil, layaknya kaum Jahmiyah. Selanjutnya hukmu murtakib bil kabirati min ahlil kiblati. Hukum pendosa besar dari kaum muslimin. Wa alla naqulu kama qalatil khawarij. Kita tidak mengatakan atau kita tidak berpendapat atau tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinannya al-Khawarij, man asaba kabiratan faqad kafara. Siapa yang ditimpa atau yang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, wala nukafiru bi syai'in minadz-dzunubi. Wala nukafiru bi syai'in minadz-dzunubi, dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa, mau itu dosa kecil ataupun dosa besar. Innamal kufru fitarkil khamsillati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kekufuran itu dalam meninggalkan yang 5, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, dibangunnya Islam itu atas dasar 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu syahadatain, wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa itaiz zakati, menunaikan zakat,
wa shaumi ramadhana, lalu saum Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitul Haram, ke Baitullah. Wa amma salasun minha fala yunadhiru tarikuha, dan adapun angka berapa? Berapa? Nah, wa amma salasun minha fala yunadhiru tarikuha. Adapun tiga hal dari rukun yang tadi itu, fala yunadhiru tarikuha, tidak bisa diperdebatkan orang yang meninggalkannya. Yang pertama, man lam yatasyahhad, orang yang tidak bersyahadat, tidak meyakini syahadatain. Walam yusolli, orang yang tidak sholat. Walam yasum, dan orang yang tidak saum Ramadan. Liannahu la yuakhiru min hadha syai'un an waqtihi, karena orang tersebut tidak mengakhirkan dari hal ini syai'un an waqtihi, sesuatu pun dari waktunya. Wala yujzi'u min man qadahu, dan yang pertama dia maksudnya li'annahu la yuakhiru min hadza syai'un an waqtihi, dia tidak mengamalkan itu meskipun berada di akhir waktunya, akhir waktu sholat, akhir waktu saum, sampai akhirnya dia nggak ngamalin itu. Wala yujzi'u man qadahu, dia pun tidak merasa berdosa ketika harus mengkodoknya ba'da tafritihi fihi amidan an waqtihi. Farrotu yufarritu, lupa tafrit, pokoknya itu dilakukan dengan sengaja, jadi waktunya terlewat, dia tidak merasa berdosa. Wa ma zakatu famata ma'adaha ajza, famata ma'adaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habsi. Adapun zakat, maka kapan dia harus menunaikannya, maka harus ditunaikan. Wa kana athiman fil habsi. Orang yang berdosa itu ketika dia menahannya, maksudnya tidak mengeluarkan atau menunaikan zakat. Wa mal haju faman wajaba alaihi wa wajada as-sabi wa wujida sabilu ilaihi wajaba alaihi wa la yajibu alaihi fi amihi dzalika hatta la yakuna lahu minhu buddun mata adahu kana muaddiyan wa lam yakun asiman fi ta'khirihi idza adahu kama kana asiman fi zakati lianna zakata haqqun li muslimina masakina habasahu alaihim fakana athiman hatta wasolal ilaihim. Wa ammal haju fakana dah dulu. Adapun haji, maka orang yang diwajibkan itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankannya, menunaikannya, dan tidak wajib bagi orang yang pada tahun tersebut tidak memiliki kemampuan.
kapanpun dia bisa menunaikannya, maka itu akan menjadi kewajiban baginya. Walam yakun asiman fi ta'khirihi, dan tidak akan menjadi dosa ketika dia mengakhirkan nanti lagi meskipun dia mampu. Idza adahu, untuk menunaikannya, kan mampu untuk menunaikannya. Kama kana asiman fi zakati, sebagaimana dosanya orang yang yang zakat tadi. Lianna zakata hakun li muslimina masakina, karena zakat itu merupakan hak orang-orang muslim yang miskin. Habasahu alaihim fakana asiman, seandainya ditahan, nggak dikeluarkan, nggak ditunaikan, maka itu menjadi dosa. Hatta wasola ilaihim, sampai zakat tersebut sampai kepada orang yang berhak. Wa amal hajju fakana fi ma bainahu wa baina rabbih. Adapun haji itu berkaitan dengan interaksi antar hamba dengan Robnya. Ida adahu faqad ada. Ida adahu faqad ada. Seandainya dia menunaikannya, maka dia benar-benar telah menunaikan atau telah melaksanakannya. Wa in huwa mata wa huwa wajidun mustati'un wa lam yahujja sa'ala roja'at roja'at ila dunya an yahujja. Seandainya dia meninggal lalu terdapat kemampuan untuk berhaji, walam yahujja, namun dia tidak berhaji, sa'alar roja'ata ila dunya, kemudian dia meminta untuk kembali ke dunia, an yahujja, untuk berhaji, wa yajibu li ahlihi an yahujju, maka dengan demikian wajib bagi keluarganya untuk berhaji. Anhu, berarti menghajikan beliau yang wafat tersebut. Wa narjuana yakuna dzalika muaddiyan, diharapkan ini menjadi penunaian, kama law kana alaihi dainun faqadiya anhu ba'da mauti. Sebagaimana yang namanya hutang, maka itu harus dibayar, dibereskan. Nah, kayak gitu. Itu tentang baca kitabnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Iya. Allah, di sini kita akan membahas tentang keimanan dan segala problematikanya. Jadi di sini kita berangkat dari gimana sih keimanan itu, apakah benar keimanan itu kaitannya dengan kepercayaan saja dan tidak berkaitan dengan keilmuan atau tidak ilmiah. Maka dijawab dengan jadi sebagaimana yang dijelaskan dalam Aqwaid An-Nasafiyah atau Aqidatun Nasafiyah, bahwa yang dimaksud dengan sumber pengetahuan atau sumber ilmu itu berpacu terhadap 3 hal. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, yaitu panca indera yang selamat atau panca indera yang sehat. Dan itu yang lebih dikenal dengan scientific buat kita atau sains. Yang kedua, wal khobaru shodiqu. Khobaru shodik itu informasi yang jujur. Maksudnya adalah informasi yang dibawa oleh utusan Allah. Siapa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana di dalam hadisnya dikatakan, taraktu fikum amroini lan tadillu fihi abadan intamasaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Nah, jadi maksud khobar sodik di sini
yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Al-Quran aja dulu. Patokannya ke Al-Quran. Karena kan As-Sunnah masih ada khobar dzon, belum qat'i keseluruhan. Lalu yang ketiga itu adalah al-aqlu, yaitu akal atau filsafat. Jadi pusat perhatian sumber pengetahuan itu ada pada tiga aspek. Yang pertama tentang panca indera atau yang disebut dengan sains. Yang kedua adalah khobar sodik atau agama. Dan yang ketiga adalah akal atau filsafat. Makanya berbeda halnya dengan orang-orang barat ketika ternyata mereka berpacu terhadap saintifik. Maka yang menjadi acuan bagi mereka hanya dua, yaitu akal dan panca indera. Makanya tidak aneh kalau misalkan dibahas nih, kan dalilnya juga gini di dalam Al-Quran. Mereka nggak akan pernah menerima. Kenapa? Karena itu bukan menjadi sumber pengetahuan bagi mereka, tapi hanya sekedar menjadi apa khobar atau informasi Tuhan yang dimana masih belum jelas apakah itu ilmiah atau bukan. Itu kata mereka. Tapi padahal ternyata sains atau panca indera itu berada pada tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena kalau ternyata kita masuk ke dunia ilmu mantik atau ilmu logik, ada yang namanya kausalitas, sebab dan akibat. Nah, sebab akibat ini pasti dibahas oleh akal, nggak mungkin oleh sains atau panca indera. Memang benar sebab akibat, contoh ya, rumah yang terbakar gara-gara di dapurnya lupa atau kompornya kebakaran. Secara sains, sebabnya itu adalah kompornya meledak misalnya. Akibatnya rumahnya terbakar. Tapi nggak berhenti di situ. Ternyata kalau dalam dunia akal atau filsafat, kausalitas itu tentang membahas apa sih sebab dari terjadinya kebakaran. Oh, ternyata gara-gara api. Emangnya kenapa apinya? Oh, ternyata gara-gara kompornya itu si gasnya bocor. Dari gas yang bocor itu menyebabkan apa ya sebutannya? Menyebabkan si apinya pun menyebar dan pada akhirnya rumah tersebut terbakar. Nah, ini antara kausalitas dan sains. Jadi ada perbedaan yang sangat tipis, yaitu ketika kalau sains itu lebih ke mempertanyakan lagi sampai ada bukti yang jelas. Tapi kalau akal, kalau akal mempertanyakan lagi dan lagi sampai ada bukti yang jelas. Tapi kalau sains bedanya itu hanya sebatas apa yang terlihat, apa yang terasa, dan apa yang mampu oleh panca indera itu dilihat atau difungsikan. Nah, kayak gitu. Jadi ini tentang akidah, makanya untuk penyeragaman terlebih dahulu bahwa ternyata asbabul ilmi atau sumber pengetahuan itu ada tiga. Yang pertama khobar sodik, yang kedua akal, dan yang terakhir adalah panca indera. Lalu selanjutnya tentang manusia. Apa maksudnya? Jadi ternyata manusia itu tidak akan terlepas dari dua hal. Yang pertama, manusia nggak akan pernah terlepas dari yang namanya mindset. Yang kedua, dari yang namanya habit. Mindset itu lebih dikenal dengan pola pikir.
Habit itu lebih dikenal dengan pola hidup. Dan mindset itu sangat mendominasi dalam kehidupan manusia. Seseorang bisa melakukan sesuatu karena mindsetnya terlebih dahulu. Contoh, kenapa ada orang yang sholat? Karena mindsetnya sudah diatur bahwa sholat itu wajib bagi orang muslim. Dikarenakan dia muslim, maka dia sholat. Nah, itu tentang mindset. Kalau tentang habit, ini nanti ada pembagiannya lagi. Habit secara biologis, habit secara sosiologis, dan habit secara psikologis. Kalau biologis, sebagaimana yang kita tahu tentang kesehatan jasmani, yaitu sehat matanya, sehat kakinya, sehat tangannya, sehat semuanya yang ada di tubuh kita. Itu tentang biologis. Yang kedua tentang sosiologis. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan sesamanya. Jadi ini kesosialan atau tentang ta'awun 'alal birri wa taqwa. Jadi saling tolong menolong atau al-muamalah, berinteraksi antar sesama. Lalu yang ketiga tentang psikologisnya. Kalau psikologis ini tentang ilmu jiwanya. Bagaimana emosi seseorang itu diatur dalam agama Islam. Inilah yang kita sebut dengan akhlak nantinya. Adapun mindset itu sering dibahas atau lebih dikenal dengan worldview atau point of view atau standpoint of view atau manhaj talaki atau sakofah. Jadi yang dimana itu semua berkaitan dengan wawasan secara akidah, wawasan secara eh, pemikiran. Makanya kalau mindset itu nggak tampak sehat atau tidaknya. Beda dengan habit. Kalau habit pasti tampak. Orang yang sakit secara biologis pasti kelihatan. Entah itu raut mukanya atau cara makannya, cara duduk, cara berjalan dan lain sebagainya. Orang yang sosiologisnya sakit terlihat juga. Dia pasti enggan untuk berinteraksi sesamanya. Orang yang sakit secara psikologis terlihat juga. Dia pasti selalu sedih, galau, gelisah, dan lain sebagainya. Tapi kalau mindset, susah untuk dilihat bagaimana sakitnya. Karena banyak orang yang sehat secara habit, ternyata mindsetnya sakit, dan ini tidak ketahuan. Nah, makanya sepenting itu mindset, dan sepenting itu akidah dalam kehidupan kita. Selanjutnya, makanya kita bahas bahwa yang dimaksud dari mindset itu pasti masuk dulu atau membahas dulu tentang dunia luar eksternal, yaitu lingkungan kita dulu. Jadi inilah pentingnya bi'ah. Jadi kalau udah bahas mindset, yang pertama dibahas itu pasti lingkungannya baik atau enggak. Karena lingkungan yang baik itu sangat berpengaruh terhadap mindset seseorang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, panca inderanya. Oh, ternyata mindset itu pasti berkaitan juga dengan habitnya. Jadi kita tidak bisa memisahkan mana mindset, mana habit. Karena nanti menjadi satu kesatuan juga. Yang ternyata melalui panca indera ini, jadi alat bagaimana mindset itu diproses ke dalam dirinya. Nah, makanya bagaimana yang kita tahu panca indera yang 5 dimulai dari mata untuk melihat, lalu telinga untuk mendengar, kulit untuk merasakan sentuhan, hidung untuk mencium, dan terakhir lidah untuk mengecap. Nah, bisa dilihat ini gambarannya bagaimana mindset itu bermain. Nah, cara bacanya gini. Yang pertama tentang berpikir. Berpikir itu adalah kata kerja.
Jadi berpikir itu tentang pekerjaan, aktivitas. Nah, dari berpikir pasti akan menghasilkan pikiran. Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, merasa, feeling. Merasa itu adalah aktivitas atau kata kerja. Nah, dari merasa akan menghasilkan perasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengalami. Mengalami itu adalah aktivitas atau kata kerja. Dari mengalami akan menghasilkan pengalaman. Dan yang terakhir, menyimpan. Menyimpan itu adalah aktivitas yang akan menghasilkan memori atau ingatan. Nah, dari empat aspek tadi, ternyata masing-masingnya itu memiliki pengaruh yang dimana ketika satu mempengaruhi satunya yang lain, itu akan menghasilkan sebuah mindset. Nah, itu. Sebagai contoh, ternyata pikiran itu akan mempengaruhi aktivitas rasa, merasa. Orang yang berpikir bahwa dia itu, misal ya, orang yang berpikir bahwa dia itu sakit, pasti dia akan merasa sakit. Contohnya, contoh berpikir, ah ini saya sakit batuk. Benar, tiba-tiba dia merasa batuk, spontanitas. Itu contoh pertama. Contoh kedua, perasaan dapat mempengaruhi aktivitas berpikir. Contoh, ini yang lebih relate tentang rasa suka. Saya suka ke si ini. Jadi aja berpikir dia bagaimana agar dia bisa harus suka ke saya. Nah, gitu. Jadi dapat mempengaruhi. Itu yang kedua. Lalu selanjutnya pengalaman. Pengalaman ternyata bisa masuk atau mempengaruhi aktivitas merasa dan aktivitas berpikir. Di mana orang yang punya pengalaman berdakwah pasti bisa merasakan bagaimana sikon tempat yang harus dia dakwahi. Jadi pasti dia beradaptasi dengan sikon di sana. Itu merasa. Berpikir. Setelah dia merasakan, dia berpikir, oh ini sikonnya di sini gini. Saya harus gimana? Gini, 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 gini. Nah, ini tentang berpikir. Itu dari pengalaman. Selanjutnya, pengaruh yang lain adalah tentang ingatan. Kalau ingatan, ini bisa masuk ke aktivitas mengalami, ke aktivitas merasa, dan ke aktivitas berpikir. Karena ini tentang memori. Oh, saya itu pernah gini, gini, gini. Jadi aja mengalami nostalgia, mengingat kembali. Oh, saya itu pernah ngajarin si A. Jadi aja merasa, oh, saya berarti pernah atau bisa mengajar sekarang. Oh, saya itu pernah menghafal Al-Quran. Kalau gitu, terusinlah baca, menghafal Qurannya. Nah, ini aktivitas berpikir. Jadi ingatan bisa mempengaruhi semuanya. Ketiga yang tadi. Nah, makanya inilah mindset. Ketika mindsetnya dirusak dari empat hal ini, maka nanti akan rusak kehidupannya yang diaplikasikan dalam habit. Selanjutnya ini dasar-dasar logika. Nah, ini silakan baca aja. Tapi saya akan bahas dulu sedikit. Ini dari proposisi. Proposisi itu lebih dikenal dengan tasawur dalam ilmu mantik ya. Dalam ilmu mantik, proposisi itu tasawur. Apa tasawur itu? Tasawur itu pernyataan-pernyataan yang bentuknya bisa salah, bisa benar. Sebagai contoh, ketika saya lihat sebuah laptop yang rusak,
Saya langsung mengatakan, ini pasti laptop lama. Karena saya lihat produksi laptop tersebut diproduksi pada tahun 2001. Nah, ketika saya sudah tahu itu dari 2001, oh ini laptop lama. Berarti proposisi yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, proposisi yang salah. Contoh, saya lihat sebuah masjid itu kosong. Nah, lalu saya berargumen atau berproposisi, oh ini masjid nggak ramah ke masyarakat. Nah, ini proposisi yang salah. Kenapa? Karena ketika ditinjau lagi, ternyata masjid tersebut baru dibangun 2023. Jadi baru berdiri. Kalau masjid yang baru berdiri di tempat yang sudah ada banyak masjid, bukankah hal yang wajar masih kosong? Nah, kayak gitu. Itu tentang proposisi atau tasawur. Nah, dari proposisi, ada proposisi tunggal, ada majemuk. Tunggal itu ya yang kayak tadi. Kalau majemuk nanti bakal ada kaitannya dengan konjungsi, konjungsi biasa disebut dengan huruf jarnya, ada huruf syaratnya, ada atau huruf apa ya, harfu syaratin, huruf atof, huruf atofnya ada. Nah kayak gitu. Itu tentang tasawur yang majemuk. Nah, gitu. Jadi biar kebayang. Adapun nanti ada lagi quantifier. Nah, quantifier ini lebih dikenal sama kita dengan tawabi, yaitu taukid. Jadi penguat. Contoh, kebanyakan, nah, atau gini, eh, para haji itu sudah pulang, sebagiannya ke tanah air. Itu yang pertama, quantifier yang pertama. Kalau sebagian itu, kalau nggak ya, quantifiernya yang eksistensial. Kalau quantifier yang universal, angkatan satu eteril sudah lulus semuanya. Nah, ini quantifier universal. Kayak gitu. Ya. Dan terakhir itu penarikan kesimpulan. Kesimpulan itu dalam ilmu mantik disebutnya tasdiq. Ya, kayak gitu. Selanjutnya, nah ini tentang apa sih logika itu. Jadi, sebagaimana tadi kan sudah dibahas tentang mindset. Ternyata mindset itu nggak akan pernah terlepas dari yang namanya logis. Jadi, jangan sampai ada lagi yang mengatakan bahwa akidah itu susah untuk dirasionalkan. Gak mungkin. Nah, jangan. Karena pada akhirnya ternyata akidah atau Islam itu layak untuk dirasionalisasikan. Islam itu layak untuk dilogiskan. Itu. Makanya nanti kita berangkat dulu apa sih logika itu. Ternyata logika itu berkaitan dengan yang pertama, pernyataannya dulu atau proposisinya dulu, atau tasawurnya dulu. Ketika sudah dikumpulkan nih tasawurnya atau pernyataannya, itu sudah menjadi argumen. Entah itu argumen yang salah atau argumen yang benar. Nah, setelah dari argumen yang sudah dikumpulin nih, jadilah penalaran. Nah, di penalaran ini akan terlihat mana argumen yang salah, mana argumen yang benar. Karena ini adalah prosesnya. Proses untuk menjadikan dia sebagai logika. Nah, makanya disebutnya kan reasoning. Jadi proses untuk menentukan kesimpulannya tuh bakal gimana sih. Nah, setelah itu jadilah logika.
Logika itu sebuah prinsip lah ya, prinsip yang logis atau prinsip yang sesuai dengan akal budi yang sah. Nah, kayak gitu. Habis dari logika, langsung masuk ke penalaran logis atau disebut logical reasoning. Nah, ini adalah penalaran yang sesuai dengan logika atau penalaran yang benar, sesuai atau tepat, bijak. Nah, kayak gitu. Nah, silakan baca lagi aja. Nah, langsung kita masuk ke inti bahasannya. Nah, jadi yang harus kita pahami di sini tentang logical fallacies yaitu tentang kerancuan berpikir. Jangan sampai ada orang yang menjelaskan tentang akidah, tapi termasuk dari logical fallacies ini. Nah, silakan aja ini dibaca. Ini mungkin jadi kajian mendalam kita terkait akidah nanti ke depannya. Untuk sekarang silakan baca dulu aja. Dan untuk pengaplikasian atau contoh-contohnya, mungkin di pertemuan yang selanjutnya, karena udah jam 9 juga, sesuai dengan ini ya, 9.15 saja, 9.15 atau 9. Ini tentang logical fallacies. Langsung kita masuk ke rukun iman. Nah, setelah kita paham nih logical fallacies tadi, kita harus bisa bagaimana mendudukan rukun iman itu dengan kedudukan yang tepat. Di sini ada sebuah diagram atau sebuah konsep yang dimana pada intinya adalah rukun iman itu mulai dari Allah dan akan berakhir lagi ke Allah. Apa maksudnya? Ketika kita sudah meyakini kita mengimani Allah, maka kita harus mengimani malaikat. Maka kita harus mengimani kitabullah, nabiullah, hari akhir, dan qada dan qadar. Karena itu semua adalah satu simpul, yang dimana simpul tersebut balik lagi ke Allah. Makanya jangan sampai ada yang mengatakan saya mengimani Allah, tapi soal malaikat saya nggak mengimaninya. Kenapa? Karena kan kalau misalkan malaikat diimani, malah aneh. Seolah Allah itu butuh pembantu. Dan sebagaimana yang kita tahu, malaikat itu seolah pembantunya Allah. Itu artinya Allah tidak maha kuasa, harus dibantu oleh malaikat. Nah, ini untuk menjawab hal-hal yang tersebut adalah dengan memahami terlebih dahulu bahwa ternyata mulai dari Allah dan berakhir ke Allah lagi ini menjadi satu kesatuan. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat bukan pembantu Allah. Malaikat itu adalah sebuah bukti bahwa ternyata ada makhluk Allah yang dia itu selalu taat, jauh dari maksiat. Ini menjadi bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan setan saja bisa, yang selalu berbuat keji, apalagi makhluk yang selalu berbuat taat. Allah pun pasti bisa, yaitu malaikat. Tapi Allah titik beratkan bahwa ternyata makhluk yang mulia itu adalah makhluk yang memiliki sifat malaikat dan sifat setan, yaitu manusia. Nah, kayak gitu. Itu tentang uh, merasionalkan bagaimana malaikat itu sangat logis. Gitu ya. Selanjutnya, ketika kita sudah sadar tentang rukun iman nih, udah beres ya. Kita pasti kedatangan pertanyaan lagi. Mengapa harus Allah? Kenapa nggak Tuhan yang lain? Maka jawabannya adalah dengan satu, Al-Quran. Dan kita nggak bisa mengatakan adanya Allah itu karena adanya Al-Quran itu yang jangan bilang gini. Adanya Allah itu karena adanya Al-Quran. Terus di saat kita ditanya lagi, lalu Al-Quran ada dari mana?
Dan adanya Al-Quran itu karena kalamullah. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kalau kita lihat, nah tuh, di nomor 11, di fallacies of relevance, kekeliruan atau kerancuan karena ketidakrelevanan. Dalam term circular reasoning, itu dijelaskan menganggap X adalah benar karena Y, namun dalam saat yang sama menganggap Y benar karena X. Nah, ini sama kayak contoh yang tadi itu, makanya itu termasuk kerancuan dalam berpikir. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Karena zat Allah adalah zat Allah, Al-Quran adalah Al-Quran. Dan kita tidak bisa menyilangkannya seperti itu. Makanya jawabannya gini, mengapa harus Allah? Itu karena Al-Quran. Lalu kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah isinya sudah ilmiah, sesuai, relevan dengan dunia modern hari ini. Banyak jawaban-jawaban yang sesuai dengan teknologi sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, berkualitas. Apa berkualitasnya? Yang pertama, struktur bahasanya. Seandainya ini dibahas sama orang-orang Arab, ternyata struktur bahasa Al-Quran itu bukan struktur bahasa yang dibuat oleh makhluk katanya, tapi struktur bahasa yang sangat tidak terbayang keagungannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepadatan maknanya. Dari satu ayat itu bisa memberikan penjabaran berbagai makna yang meluas, yang dimana itu merupakan i'jazul Quran. Jadi kayak gitu ya, jawaban untuk mengapa harus Allah. Selanjutnya, bahwa ternyata Allah itu ada atau wujud. Kenapa disebut ada atau wujud? Karena ada sebagian ulama yang mengatakan, jangan bilang ada. Kalau dibilang ada, nanti ada yang bertanya, di mana adanya? Tapi bilangnya wujud. Nah, ada yang bilang kayak gitu. Tapi pada akhirnya nanti yang ada pun bakal terjawab. Nah, dari sini. Yang pertama metode kata fatik. Apa metode kata fatik? Metode kata fatik itu metode dengan memberikan argumen. Tentu argumennya pun pasti benar. Kenapa? Karena terbukti adanya. Contoh nih. Argumen yang pertama adalah causa prima. Ini adalah argumen dari Aristoteles. Itu semua hal yang ada di alam semesta pasti terikat dengan sebab dan akibat atau hukum kausalitas. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah, sebagai contoh, kursi yang kita lihat hari ini, itu ada, pasti ada yang membuat. Benar nggak? Pasti benar. Karpet ada hari ini, itu pasti ada yang membuat. Gak mungkin ujuk-ujuk ada turun dari langit, enggak. Itu maksud dari sebab akibat. Air panas. Kenapa panas? Ya karena sedang dididihkan di atas kompor. Nah, sebab akibat. Itu kausa prima. Yang kedua, wujud murni. Kalau wujud murni ini, aduh lupa lagi siapa ya. Ya, lupa lagi ini pendapat siapa ya. Salah mudra gitu. Iya kayak kalau nggak salah. Nah, kalau wujud murni ini berkaitan tentang ada dan ada itu sendiri. Nah, ini agak rumit ya. Kita baca dulu. Sebagai syarat dan sebuah adanya ada yang lain, maka ada itu sendiri tidaklah boleh dibuktikan dengan yang lain. Karena hal lain selain ada itu sendiri merupakan kreasi atau interpretasi
dari suatu wujud murni atau ada itu sendiri yang tidak memiliki wujud yang lain kecuali wujud atau ada itu sendiri. Nah, bingung kan? Nah, kita bayanginnya ini aja. Contohnya kerudung. Kerudung warna biru. Kerudung kita bisa bayangin kerudung. Tapi warna biru kita sulit untuk membayangkannya. Apakah bisa biru berdiri sendiri tanpa adanya kerudung? Tentu bisa. Tapi ditanyakan bagaimana birunya biru dalam kerudung? Nah, ini jadi adanya ada itu karena ada itu sendirinya. Adanya si kerudung itu dikarenakan adanya biru. Seandainya si kerudung nggak ada birunya, maka si kerudung tidak memiliki istilah kerudung. Pasti memiliki istilah yang lain. Tuh contoh-contoh dan di bahasan kerudung ya. Contoh lain, kursi. Kursi kayu. Kursi dan kayu. Adanya kursi itu karena adanya kayu. Ini jangan bayangin ada kursi yang dari besi ya, enggak. Pokoknya ini sedang ngebahas kursi yang cuman ada kayu. Nah, gitu. Kalau seandainya kursi tersebut nggak ada kayu, maka kursi pun nggak akan pernah ada sampai sekarang. Maka kayu itu sendiri. Dan kursi itu ada karena kayu tersebut. Nah, gitu. Ya, itu tentang wujud murni. Nah, nanti kita bahas lebih lanjutnya kapan-kapan. Lalu selanjutnya penciptaan alam semesta. Nah, ini nanti kita bahas di salindia berikutnya tentang Big Bang. Metode kedua, apofatik. Apa apofatik itu? Apofatik itu kebalikan dari kata fatik. Jadi bukan berargumen tapi mengembalikan diri tentang kelemahan diri. Makanya disebut di sini pengetahuan tertinggi manusia tentang Tuhan adalah mengetahui bahwa dirinya tidak mengetahui sedikit pun tentang zatnya. Jadi pengetahuan tertinggi itu adalah tidak mengetahui. Itu. Contoh kaul yang lain atau perkataan yang lain dari Abu Bakar radhiyallahu an, ditanya beliau tuh, bagaimanakah Anda mengenal Allah? Beliau menjawab, kelemahan dalam mengetahuinya itulah pengetahuan sesungguhnya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, perkataan Al-Ghazali ini dari Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, puncak pengetahuan seorang arif tentang Allah ialah ketidakmampuan untuk mengenalnya. Nah, ini jadi metode apofatik ya. Sejauh apapun kita mendefinisikan Allah, maka akan menjadi batasan bahwa itu adalah kelemahan kita dan kita tidak akan pernah bisa mendefinisikan Allah atau Tuhan itu. Selanjutnya tentang Big Bang yang di metode kata Fatik tadi, bahwa ternyata Big Bang ini tentang menjawab kapan. Nah, yang pertama kapan dan yang kedua di mana. Allah itu tidak bisa dijawab dengan kapan dan di mana. Kenapa? Ini jawabannya. Waktu tercipta dari ledakan besar atau Big Bang. Sifat dasar dari ledakan harusnya melahirkan ketidakteraturan. Tapi ternyata malah merumuskan keteraturan yang dimana pasti ada yang mengaturnya. Makanya Big Bang di sini by design bukan by accident. Accident itu ledakan, kehancuran, bukan, tapi desain. Siapa yang mendesainnya? Tentu Allah. Nah, jadi waktu itu ada setelah adanya ledakan. Sebelum adanya ledakan belum ada waktu. Kalau belum ada waktu tentu belum ada tempat juga. Nah, Allah sudah ada sebelum ada waktu dan tempat. Makanya jangan bertanya kapan dan di mana Allah.
Karena Allah tidak dibatasi dengan kapan dan di mana. Makanya ada sebutan kayak gini. Allah itu ada di masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, tuh. Jadi tuh keunikannya di situ. Dan ya inilah bahasan kita tentang akidah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah apa ya, percikan bahwa membahas tentang akidah itu bukan tentang kamu salah dan aku benar, tapi ini tentang menyadari bahwa Allah itu yang maha agung, bahwa Allah itu tidak bisa didefinisikan oleh akal kita, dan kita itu adalah keterbatasan karena kita makhluk bukan khalik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, MC-nya nggak ada MC. Ya, jadi itu eh, maaf ini masih kerekam. Jadi itulah bahasan akidah. Jadi tentang akidah tidak hanya ini saja bahasanya, pasti masih banyak lagi. Dan yang menjadi acuan buat kita semua, akidah itu tidak terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang membahas akidah, jangan lupa untuk meyakini Allah itu ada. Jangan lupa untuk kembali ke poros Islam. Kenapa? Karena banyak orang yang membahas akidah tapi malah jadi sesat. Banyak orang yang membahas akidah tapi malah jadi abai sama Allah, abai sama ajaran Islam. Gak sedikit yang kayak gitu. Makanya itulah kenapa kita harus bisa untuk menyadari sepenting apa akidah dan sampai mana batas kita memahami akidah tersebut. Dan iya, ini siapa? Koneksinya terputus tuh. Si Edo keluar.